Pak Prabowo, kami belum dapat makan gratisnya Pak Prabowo. Kami di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang belum dapat makan gratis Pak Prabowo. Pak Broro, tolong kami Pak. Kami dari SMP 5 Brebes belum dapat makan gratis Pak. Ini sudah banjir lagi Pak. Ini kedalaman Pak. Tolonglah Pak. Ini Pak, tahun 2025. Ini sudah banjir yang kedua kali Pak. Kita belum dapat makan gratis Pak. Untuk anak-anak SMP 5 Pak. Makasih Pak. Aduh Pak. Ada siswa yang belum dapat makan gratis dari pemerintah dan berujung melontarkan kata-kata yang menurut gue sangat tidak etis, teman-teman. Makanan gratisnya mana, wo? Laper nih kita, wo. Aduh. Bawa gendut. Wo, spray gratisnya juga, wo. Aduh. Ayo, wo. Aduh, lapar banget, wo. Nggak ada ini, wo. Aduh, gendut. Ya oke lah, kita paham mereka ini masih siswa, terlebih mungkin memang mereka itu nggak mengetahui bahwa program makan gratis ini bergilir dan bertahap. Tapi ya tolong juga buat adik-adik semua nih, mau itu kalian para pelajar SD, SMP, atau bahkan SMA, jangan sampai jari-jari jempol kalian itu berujung permintaan maaf. Tolong juga buat para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih sosialisasikan kembali soal makan bergizi gratis ini, bahwa memang secara bertahap gitu loh. Mungkin gimana sih teman-teman, share pendapat, drop komen ya. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Ya teman-teman, saya kira pemerintah harus diberi kesempatan untuk merealisasikan itu semua teman-teman ya. Tolong ya anak-anak kita dikondisikan. Karena proses itu memerlukan waktu juga, tidak serta-merta. Ya, jadi tolong beri kesempatan pemerintah untuk melakukan itu semua. Ya, beri wawasan kepada anak kita. Karena negara kita negara besar, bukan negara kecil. Ya, justru ketika ada masukan-masukan di media sosial kekurangan A, B, C, itu sebagai cambuk oleh pemerintah untuk memperbaiki diri. Jadi teman-teman ya, tolong harap bersabar untuk pemerintah. Kita beri kesempatan untuk melakukan atau merealisasikan itu semua. Pak Prabowo juga telah meminta maaf ya, karena memang kondisinya seperti ini dan ya mungkin di akhir 2025 itu semua akan bisa terrealisasi semuanya. Ya tidak ada yang sempurna juga teman-teman ya. Jadi kita harus bersabar. Nggak perlu mengungkapkan dengan kata-kata kasar, ya mencaci. Ya saya kira itu tidak baik untuk kita semua. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Amin, amin. Diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya, saya jamin dananya ada. Dananya ada. Anak-anak Indonesia makan. Ada yang tahu nggak ini siapa? Bapakku, bosku. Baru saja makan gratis dimulai, sudah banyak yang bilang terima kasih karena tahu kan manfaatnya makan gizi, makanan bergizi gratis itu sangat membantu banget. Jadi untuk Pak Prabowo, terima kasih banyak. Untuk Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Pak, Bapak tuh bener-bener ya Pak ya. Saya udah bilang tuh Bapak tuh emang gak pantas jadi pejabat di Indonesia Pak. Bapak tuh gak pantas Pak jadi Presiden Indonesia. Ngapain sih Pak? Bapak tuh minta maaf ke masyarakat, minta maaf ke anak-anak sekolah. Kalau misalnya seandainya makan bergizi gratis itu belum sempurna. Ngapain sih Pak? Bapak tuh bener-bener gak menggambarkan pejabat di Indonesia Pak. Harusnya Bapak tuh ya gak usah merasa bersalah Pak. Kalau udah jadi pejabat Indonesia apalagi presiden, Bapak tuh harus merasa diri tuh tinggi Pak. Bapak tuh harus merasa Bapak tuh raja dari segala raja Pak. Jangan malah ngerasa seakan-akan malah jadi rakyat yang rajanya Bapak. Ngapain sih di publik minta maaf kayak gitu? Gak usah lah. Oh juga kalau nanti programnya gak jalan, ya udah pura-pura bego aja Pak. Ntar juga rakyat lupa. Terus pakai segala bilang nanti di akhir 2025 udah sempurna tuh program makan bergizi gratis. Ngapain sih Pak? Bapak tuh ya udah santai-santai aja lah Pak. Udah ya Pak ya, untuk kesekian kalinya saya bilang kalau Bapak tuh nggak pantas jadi seorang presiden di Indonesia. Banyak viti-viti katanya makan siang gratis itu pakai uang pribadi Prabowo. Tapi kok saya nggak percaya ada yang sama nggak? Ya sama, saya juga.
gue anak abah. Jadi gini ceritanya ya. Oh ini anak abah. Ya memang bukan dari kantong Pak Prabowo. Itu kan dari negara. Ya jadi jangan dikureng-kureng. Nanti disangkanya macam-macam Pak Prabowo gitu. Harusnya kalau memang nih kanal-kanal berita ini juga kalau bikin berita tuh jangan baca judulnya aja gitu loh, baca juga isinya. Jadi dulu wajar-wajar aja. Jadi zaman kampanye pasangan Prabowo Gibran kan visi misinya kan makan siang gratis ya kan. Nah jadi mereka tuh ada tempat untuk dijadikan contoh. Nah mereka tuh bikin makan siang gratis di situ waktu itu pada saat kampanye. Nah masih ada sisa duitnya gitu loh, masih ada sisa duitnya. Si dana itulah yang sekarang dipakai gitu loh. Dan itu kalau nggak salah hanya di Kendari gitu loh. Jadi gini, sebenarnya itu juga nggak boleh ya kayak begitu sebenarnya, karena jadi susah untuk audit di audit negaranya gitu. Bukan soal Pak Prabowo baik atau enggak gitu loh. Dan kalau masalah keseluruhan dari makan siang gratis itu 81 triliun, sedangkan hartanya Pak Prabowo itu hanya 2 triliun. Itu yang dilaporkan ya, hanya 2 triliun. Itu sudah termasuk aset, terus harta gerak, harta tidak bergerak gitu loh. Ibaratnya itu rumah, termasuk mungkin ada investasi-investasi, saham-saham dan lain-lain yang semuanya ada fresh money, tapi bukan fresh money ada 2 triliun. Nah, jadi kalaupun misalnya dikatakan oh itu duit Pak Prabowo semua, ya berarti Pak Prabowo bohong dong kalau hartanya cuma 2 triliun. Dan itu berbohong kepada negara yang nggak boleh gitu loh, karena laporan beliau pada saat beliau akan menjadi presiden itu cuma 2 triliun gitu loh. Itu bisa dilihat waktu itu di wawancaranya Najwa Shihab juga ada. Harta kekayaan Pak Prabowo. Kita lihat bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju 2,04 triliun rupiah. Gitu loh. Jadi ya kalau dibilang keseluruhan ya enggak. Jadi kalau ada berita tuh dibaca yang bener gitu. Oke, gue Ani, gue anak abah ideologi. Yang udah lihat berita ini belum? Pak Prabowo tuh marah besar, diduga ada yang bermain di program MBG. Jangan macam-macam. Gini. Semua orang emang bisa marah. Lagi masyarakat bisa marah. Cuman bedanya marahnya masyarakat dengan marahnya penjabat, apalagi sekelas presiden, beda. Kalau masyarakat marah bisanya cuman apa? Demo yang dimana demonya itu bisa melukai diri dia sendiri. Karena dihadap-hadapkan dengan para polisi dengan tameng-tamengnya dan senjata-senjatanya. Cuman kalau Pak Presiden yang marah, kalau cuma marah-marah doang, ya sama aja, mending jadi rakyat aja. Terusnya, kemarin Pak Presiden itu bisa membuat sebuah aturan agar orang-orang yang diduga bermain ini kapok atau jerak. Seharusnya begitu. Kalau cuma marah-marah kayak gitu sama aja sama masyarakat. Nggak ada bedanya. Itulah yang membedakan marahnya seorang presiden dan marahnya seorang masyarakat. Presiden bisa membuat sesuatu kebijakan yang membuat jerak orang-orang yang diduga bermain tersebut. Tapi kalau masyarakat nggak bisa. Turun ke jalan, luka-luka, ditembaki, intervensi, ditangkap, dibully, dianiaya. Beda. Jadi jangan cuma sekedar marah-marah, Pak. Itu saran aja sih, dengerin bagus. Yang nggak didengerin ya udah biasa. Guys, video ini udah lewat EPP kalian belum guys? Yang ini nih guys. Oh yang dapat lengkuas. Emang sering ketipu sih lengkuas dikira ayam. Kita review guys. Coba komplain ke cateringnya, siapa tahu diganti sama yang lebih gede. Lengkuasnya lapor ke gurunya ya, besok Senin minta double ayamnya. Kukira daging ternyata lengkuas, kukira bersanding. Malah pantun. Jangan kata yang gratis. Gua pernah dapat lengkuas dari resto Padang, sampai rumah cuma bisa mewek dan jilatin. Sisa kuahnya ubur-ubur ikan lele. Kasian le, ubur-ubur ikan lele. Itu ayam deh dikutuk jadi lengkuas. Nggak dihajatan, nggak dimakan siang gratis. Lengkuas selalu meresahkan. Dikasih yang paling gede, taunya nggak jadi bersyukur. Lucu jangan dikasih ayam dulu Pak Prabowo. Lengkuas itu deh, berarti kamu dapat misteri box. Ubur-ubur ikan lele, tapi bersyukur le. Amalan apa yang telah kau lakukan desa? Saya kira kikir. Tapi udah dapat Pak ganti. Prabowo atas makanannya. Sekarang dapat kayak 2 ayam. Deh ngerinya. Oh, Kemarin diganti. itu saya dapat lengkuas. Padahal enak di lauknya yang lain.
Tapi sekarang dapat malah gantinya 2 ayamnya. Terima kasih sekali lagi Pak Prabowo, mantap. Keren Kak, udah dapat ganti. Yang kemarin dapat lengkuas itu teman-teman ya, viral di TikTok kan. Memang lengkuas itu sering menipu kita semua, nggak di rumah, nggak di warung makan, dimanapun lengkuas itu pandai berkamuflase seperti daging ayam. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita memberi peluang pemerintah untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya teman-teman. Jangan dihujat dulu, jangan di macam-macam. Mereka juga berusaha begitu kan. Sampai Pak Prabowo minta maaf karena belum merata. Ya memang kita harus melayani berapa ratus juta ini siswa kita ini, anak-anak kita ini, dan itu perlu proses. Ya, jadi kita teman-teman, kita harus bersikap sabar ya, karena mereka perlu proses juga. Ya, kalau ada kesalahan 1, 2, 3 ya, ada yang keracunan juga, itu sebagai bahan evaluasi agar ke depan lebih mawas diri, lebih berbenah lagi begitu. Jadi kita tunggu realisasinya dari pemerintah, kita tunggu, kita dukung teman-teman ya. Atau untuk anak-anak kita, janji itu adalah janji dan harus dilaksanakan ya. Kritik boleh teman-teman. Jadi kritik yang membangun untuk kita semua. Jadi itu teman-teman ya, kita jadi bangsa yang ya bersabar, bangsa yang tidak terburu-buru begitu ya, menjudge gitu ya. Kita tunggu hasilnya nanti seperti apa. Assalamualaikum.